Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rista Dilfariana. Saya Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Sains Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Pendekatan Kewarganegaraan dan Multikulturalisme. Jadi pertanyaannya adalah, warna bendera negara memiliki makna dan arti tersendiri bagi suatu negara. Jelaskan mengapa bangsa Indonesia memilih warna merah putih sebagai warna bendera negara. Menurut saya, bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti keberanian, sedangkan putih berarti kesucian. Selain itu, warna merah pun dikatakan melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Kedua warna tersebut dianggap saling melengkapi untuk menyempurnakan bangsa Indonesia kita saat ini. Pertanyaan kedua adalah, menurut Anda apa yang terjadi jika bangsa Indonesia tidak memiliki bahasa Indonesia sebagai identitas nasionalnya? Kemukakan pendapat Anda. Oke, menurut saya bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Jati diri tersebut yang membedakan dari bangsa lain di dunia. Salah satu simbol jati diri bangsa Indonesia adalah bahasa. Kemudian apa yang terjadi jika bangsa Indonesia tidak memiliki bahasa Indonesia? Maka Indonesia akan kehilangan simbol negara yang dimana Indonesia tersebut adalah sebagai jati diri yang sangat dan amatlah penting. Pertanyaan ketiga adalah, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang-lambang, tetapi merupakan identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan terwujud sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia. Apakah Pancasila sebagai identitas sudah tercermin dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia? Soalnya adalah, pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai umat pertama pada Tuhannya. Contoh sikap yang mencerminkan sila pertama. Pertama adalah saling menghormati antar umat bernegara. Yang kedua adalah menjalani perintah agama sesuai ajaran yang dianut. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat adalah membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Contoh sikap yang mencerminkan di sila kedua. Pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi terhadap setiap manusia tanpa membedakan. Yang kedua, mengembangkan sikap tanggung rasa atau tenggang rasa. Yang ketiga adalah menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ketiga adalah persatuan Indonesia. Perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Contoh sikap yang mencerminkan di sila ketiga adalah, pertama, bangga terhadap tanah air. Yang kedua, mengembangkan sikap bersatu. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Yang keempat adalah mengutamakan kepentingan bangsa. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh sikap yang mencerminkannya adalah, pertama, selalu memperdepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah menghargai hasil musyawarah. Yang ketiga adalah ikut serta dalam pemilihan umum. Yang keempat adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita dalam sikap adil terhadap semua orang. Contoh sikap yang mencerminkannya adalah,
Pertama, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Yang kedua adalah menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga adalah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Yang keempat adalah suka melakukan perbuatan dalam rangka kemajuan dan keadilan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Jika ada salah, saya mohon maaf dan saya harap maklum sebab saya masih dalam proses pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.